Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin men-sharingkan, bukan menjelaskan, tentang video dari Bruce Lipton yang saya share sumbernya di Practical Ho'oponopono. Ya, jadi kalau Anda belum ikut member di Practical Ho'oponopono, silakan Anda request, Anda cari aja Practical Ho'oponopono. Ini adalah grup Facebook saya yang dimana nanti kita akan belajar banyak sama-sama tentang spiritual di grup ini. Ya, tidak, jadi ini grup Practical Ho'oponopono tidak melulu ngomong Ho'oponopono, ya, enggak. Tapi kita ngomong spiritual secara umum, ya, meskipun nanti ujung-ujungnya juga ke Ho'oponopono juga. Oke? Nah, kalau Anda ingin melihat video source-nya ada di sini, ya, source-nya ada di sini, dan saya akan mencoba menjelaskan versi saya, ya, menjelaskan versi saya. Jadi versi saya ini ya mungkin bisa salah ya, tapi karena itu saya kasih source-nya yang dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya, dengan menggunakan suara Bruce Lipton sendiri, dan di sini ada sumbernya. Jadi kalau misalkan saya salah menjelaskan, teman-teman bisa punya acuan yang benar seperti apa. Oke? Oke, let's go. Ya, jadi tentang Bruce Lipton saya sudah lumayan tahu tentang ajarannya dia. Jadi pertama kali belajar tentang ajarannya dia itu belajar dari buku judulnya Biology of Belief. Anda klik aja di Google. Ya, jadi Anda klik di Google, judul bukunya saya rasa bahasa Indonesia sudah ada, yaitu Biology of Belief. Ya, di sini lihat di sini Biology of Belief. Dan ini adalah, nah ini dia nih bukunya ini. Ya, jadi kalau kita ke image sini, ya ini adalah bukunya Biology of Belief. Nah ini dia nih, ya ini bukunya seperti ini, ya Biology of Belief, yang ngarang namanya Bruce Lipton. Dia adalah seorang dokter dan ini PhD itu artinya sarjana S3. Jadi soal kepandaiannya sudah nggak bisa dilakukan lagi ya. Jadi bukan guru motivator abal-abal ya seperti saya nih, guru motivator abal-abal ya. Tapi ini benar-benar dia adalah seorang dokter, dan ketika kemarin saya belajar Psyche, itu juga salah satu pendirinya atau salah satu yang menyumbangkan ide atau ilmunya adalah Bruce Lipton. Jadi soal keilmuannya Bruce Lipton ini sudah tidak dilakukan lagi. Ini orangnya, ya ini orangnya Bruce Lipton. Nah, jadi kalau Anda baru pertama kali mendengarkan Bruce Lipton, mungkin Anda bisa baca bukunya dulu, Biology of Belief. Dan saya jamin kalau Anda baca bukunya, pasti kepalanya puyeng, kecuali Anda punya basic kedokteran atau basic biology. Jadi saya tidak punya basic biologi, tidak punya basic kedokteran, baca bukunya ini lebih berat daripada bacanya bukunya Joe Dispenza. Ya, jadi Joe Dispenza juga banyak istilah kedokteran, tapi bukunya Biology of Belief ini cerita tentang virus, cerita tentang bakteri, tentang sel. Waduh, nggak ruwet bagi saya ya. Saya orang awam ya, ruwet baca buku ini tuh ruwet. Sampai kemudian ikut seminarnya. Ya, jadi kadang-kadang pembelajaran itu memang harus ada tulisan, ada video, ada seminar. Ya, itu menurut saya ada pembelajaran yang paling benar. Kalau cuma buku aja, orang-orang seperti saya ini baca buku belum tentu mengerti, karena setiap guru itu bisa beda-beda. Kadang-kadang ada guru yang tulisannya bagus, ngomongnya jelek. Contoh seperti Eckhart Tolle, The Power of Now. Ya, yang ngarang The Power of Now itu bukunya bagus banget, ikut seminarnya, sorry to say, nggak banget bagi saya. Ngomongnya datar, aduh, ngomongnya datar, ngantuk, tidak ada ekspresi sama sekali. Ya, tidak ada banyol-banyolan. Kalaupun membanyol, bagi saya nggak lucu sama sekali, garing. Tapi bukunya bagus. Ya, jadi setiap guru beda-beda, dan kalau memang sekarang Anda adalah seorang guru, maka paling tidak sediakan instrumennya. Jadi tulisannya ada, videonya ada, seminarnya pun juga ada. Ya. Jadi bagi Anda yang membenci seminar, sorry to say, ya karena seminar itu membantu kita memahami lebih banyak daripada cuma sekedar lihat video, karena seminar itu kita punya waktu intens yang lebih besar. Itu pengalaman saya. Jadi dulu saya pengalamannya dengan Bruce Lipton, pengalamannya dengan Joe Dispenza, dengan Greg Braden, itu justru malah ketolong banyak dengan ikut seminarnya. Tentu saja kalau Anda ikut seminarnya harus sudah pernah baca bukunya, biarpun nggak mengerti, atau sudah pernah lihat videonya, mungkin biarpun juga nggak mengerti. Ya, jadi kalau kosongan, benar-benar kosong, ikut seminarnya Joe Dispenza misalkan, maka Anda akan bingung karena dia menerangkannya cepet banget. Kalau Joe Dispenza, Bruce Lipton juga sama, menerangkannya seperti seolah-olah seperti orang yang dia
ajarkan itu sepintar dia semua. Ya, itu kurang lebih itu yang saya tangkap. Ya, saya tangkap seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan coba menjelaskan tentang apa yang dia terangkan dalam video ini. Ini adalah bagus banget nih orang yang men-sharekan video ini. Ini adalah rangkumannya. Ya, rangkumannya ini tentang apa yang menjadi ajarannya dari Bruce Lipton. Ya, jadi sekali lagi Bruce Lipton dari segi keilmuannya itu tidak diragukan menurut saya ya. Jadi bukan ilmuwan yang abal-abal, bukan motivator yang cuma sekedar ngaku-ngaku hebat padahal sebenarnya kosong gitu. Ya. Oke. Mari kita lihat pemahamannya adalah seperti ini. Nah, menurut Bruce Lipton ya, melalui penelitiannya dia juga ya, dikatakan bahwa sebenarnya virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit ya, jadi virus ada banyak, ada juga virus yang tidak menyebabkan penyakit. Jadi ini yang menyebabkan penyakit ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Ini tuh sudah ada di dalam tubuh kita. Saya ulangi lagi ya, menurut Bruce Lipton, bukan menurut saya, bukan menurut Irwan Budianto, bukan, menurut Bruce Lipton ya, dia mengatakan bahwa virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit itu sudah ada di dalam tubuh kita. Sudah ada. Ya, jadi kalau misalkan kita tes ya darah kita di dalam tubuh kita nih, ya, misalkan tes paling gampang pakai darah, lalu kemudian kita spesifik mencari apakah ada virus atau bakteri di dalam darah itu, jawabannya pasti ada. Nggak mungkin nggak. Ya, dapat pelajarannya ya. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa kok kita nggak sakit, Pak? Padahal sudah ada virus, ada bakteri, kenapa kita nggak sakit? Ya, kenapa kita nggak sakit? Karena ada sistem yang dalam tubuh kita yang disebut dengan sistem imun. Ya, sistem imun dalam tubuh kita itu bekerja melawan virus dan bakteri ini. Oke, ya, bagaimana cara sistem imun bekerja melawan virus dan bakteri ini? Apakah selalu membunuh bakteri dan virus itu? Jawabannya adalah tidak selalu membunuh atau mengusir virus itu, enggak. Tapi bakteri ini, sistem imun ini adalah dengan cara menutup sel. Jadi yang namanya virus atau bakteri ini perlu inang. Ya, jadi supaya mereka ini bisa hidup, ya, supaya bisa mereka hidup ini, mereka perlu inangnya. Inangnya itu berarti perlu induknya, karena mereka ini parasit ya. Jadi mereka tuh ibaratnya jamur nempel di pohon gitu dia. Jadi dia tuh perlu supaya dia bisa berkembang biak, virus ini bisa hidup, maka dia perlu nempel di dalam inangnya. Nah, inangnya ini dalam diri kita namanya sel. Ya. Di dalam tubuh kita punya triliunan sel, dan kalau sistem imun kita benar, maka sel ini akan menutup diri. Jadi sebelum si imun itu, jadi imunnya nempel di dalam sel, jadi sel ini bisa menutup diri gitu ya. Misalkan virusnya nih modelnya begini, dia akan berusaha untuk masuk ke dalam sel ini. Ya, jadi kalau ikut seminarnya nih digambarkan dengan animasi yang bagus banget. Jadi kalau virus ini ternyata berhasil masuk ke dalam sini, jadi dia ngelubangin ya, ibaratnya tanah nih, dia ngelubangin dan ternyata dia berhasil masuk di dalam sini, ya maka apa yang terjadi? Sel ini akan menjadi rumah dari virus itu, dan virus itu akan berkembang biak, merusak sistem, dan kemudian inilah yang menjadi penyakit. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sistem imunnya cukup kuat, maka virus ini cuma bisa menempel aja, tapi tidak bisa menembus masuk ke dalam selnya. Dan sel ini bisa menutup dengan sendirinya tanpa ada macam-macam lah, ya, tanpa upaya macam-macam, karena triliunan sel dan tubuh ini sudah mengontrol itu semua dengan menggunakan sebuah sistem, ya, sistem imun. Bisa dipahami ya? Ya kurang lebih menjelaskan seperti ini. Nah, sekarang berarti kesimpulannya sebenarnya manusia ini sudah punya namanya self defense. Secara otomatis, karena tanpa itu self defense itu kita nggak bisa bertahan di dunia. Ya, semua makhluk hidup punya kemampuan untuk self defense, self healing. Ya, punya kemampuan untuk itu semua makhluk hidup. Karena kalau tanpa punya kemampuan untuk melakukan self healing, maka kita akan musnah. Kita akan lenyap karena tidak bisa lagi bertahan di dunia ini. Ya, karena harus berevolusi kan. Nah, self healing ini kemampuannya terus beradaptasi. Jadi dia tuh terus diadaptasi, setiap generasi ke generasi itu beradaptasi terus. Ya, contoh misalkan kalau kita lihat, mungkin kalau orang tua kita tinggal di tahun 1970, polusinya tinggi banget misalkan, polusinya rendah misalkan ya. Kemudian sekarang kita tinggal di tahun
2000 misalkan, maka polusinya tambah tinggi. Jadi mungkin polusinya di sini 10 ppm, sekarang naik jadi 12 ppm misalkan. Tahun 2020 mungkin polusinya akan naik jadi 18 misalkan. Nah, dengan tingkat polusi yang begini tinggi, maka kita harus punya adaptasi. Kalau enggak, kita nggak akan bertahan hidup. Nah, maka di dalam tubuh kita pun juga akan beradaptasi. Sehingga anak kita, generasi di bawah kita akan membentuk sebuah self-healing yang lebih advance lagi, lebih canggih lagi. Terus dibandingkan dengan orang tuanya ya. Jadi semakin hari makin canggih seperti itu. Itu adalah self-healing. Jadi sekali lagi saya ulang, setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk melakukan self-healing. Ya, punya kemampuan untuk melakukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengupdate sistem imunnya dia. Ya, sistem imun adalah pertahanan kita terhadap virus dan bakteri. Jadi virus dan bakteri itu sudah ada di dalam tubuh menurut Bruce Lipton. Ya, tinggal menunggu kita lemah aja, maka inilah yang terjadi. Mau Anda mau ngomong cancer, mau Anda ngomong apapun itu ya, penyakit apapun ya, kurang lebih ceritanya adalah seperti ini. Ya, paham ya? Oke. Nah, lalu kemudian sekarang ya, ternyata sistem imun kita ini berhubungan dengan pikiran kita. Karena pikiran kita inilah yang mengontrol semuanya. Ya. Nah, sistem imun ini hanya bisa berfungsi ya ketika kita dalam kondisi yang relax, betul ya. Jadi sistem mind kita ini sebenarnya ada dalam kondisi yang kedua. Satu dalam kondisi yang stres, ya, dan satu lagi dalam kondisi yang relax. Ya, ketika kita dalam kondisi yang stres, mind kita dalam kondisi stres, maka di sini kita masuk dalam kondisi flight or fight. Jadi istilahnya kita nih di sini zona survival. Ya, survival. Mau bertahan hidup. Apa yang terjadi ketika kita masuk dalam zona survival ini? Yang terjadi adalah apa? Semua energi masuk ke dalam tubuh. Fokusnya adalah ke otot. Tubuh itu maksudnya otot. Jadi Anda siap lari, Anda siap tarung, ya, kemudian Anda siap untuk melawan, bertahan hidup. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat ada macan lagi mau ngejar, maka semua fokusnya adalah menuju ke dalam zona mode stres, mode ya. Ya, dan kalau Anda menjalankan mode stres, Anda nggak mungkin menjalankan mode relax. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda menjalankan mode relax, maka Anda tidak akan menjalankan mode stres. Nah, mode yang kedua adalah mode relax. Kalau ada mode relax, maka di sini adalah fokusnya adalah grow, pertumbuhan. Jadi karena itu kalau Anda lihat bayi ya, kalau mau bertumbuh itu masa pertumbuhan itu lebih sering tidur ya, supaya relax. Ya, sering tidur ya, kemudian tidak banyak aktivitas ya. Makin hari makin sedikit jumlah tidurnya ketika kita dewasa. Ya, paham ya. Jadi karena ada pertumbuhan, ada growth. Dan ketika kita masih kecil itu hidup kita lebih simple, nggak ruwet, betul? Ya, jadi waktu kecil itu kita cuma main sekolah, happy, orang tua memenuhi kebutuhan kita, hidup kita nggak ruwet. Tapi ketika kita udah dewasa, hidup kita ruwet. Bukan berarti nggak stres ada, nggak mungkin kita hidup tanpa stres. Cuman bedanya apa? Sekarang kita lebih sering relax daripada stres, paham? Ya. Sementara kalau sekarang kita sudah dewasa, kita lebih sering stres daripada relax. Ya, kalau nggak stres malah aneh. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan kita kena penyakit, ya, sistem growth ini, maka tumbuhnya juga di sini. Jadi sistem imun ini akan bekerja kalau Anda relax. Ya, kalau Anda nggak relax, maka sistem imun ini nggak bekerja. Nggak dapat suplai energi. Contoh misalkan seperti ini. Ketika sekarang ada bakteri masuk di dalam tubuh Anda yang lagi memerlukan sistem imun nih, bakteri ini lagi ingin membahayakan tubuh, ya, maka sistem imun bekerja ini butuh energi. Nah, kemudian ketika ada energi, tiba-tiba ada macan datang mau ngejar Anda. Maka apa yang terjadi? Fokus sekarang energi yang lari kemana? Energinya akan lari dari sini, ya, menuju ke sini, betul? Sekarang energinya diputarkan menuju ke sini sehingga yang di atas sudah nggak dapat suplai. Kenapa? Karena sekarang lebih penting lawan bakteri nanti kapan-kapan aja bisa. Yang penting kita selamat dari macan dulu, karena ini ancaman terbesar kita. Karena percuma kita lolos dari bakteri, ternyata kita dimakan macan, ya sama aja kan. Ya, jadi first thing first, tubuh melihat sebagai sistem, oke, macan ini lebih berbahaya daripada bakteri, maka bakteri ditangguhkan dulu sehingga sistem imun kita berhenti sementara. Ya, bakterinya nggak berhenti, virusnya nggak berhenti, tapi sistem tubuh kita berhenti sementara. Kita fokus pada
menanggapi stres. Sampai kemudian macannya pergi, kemudian kita, oh selamat, macannya sudah nggak ada, kita kembalikan lagi menuju ke zona relax. Baru kemudian tubuh kita melanjutkan peperangannya dengan bakteri atau virus di dalamnya. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi seperti ini, ya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah sekarang kita ini lebih banyak disebabkan stres. Jadi sejak tahun 2001, sejak terjadi World Trade Center, pemerintah sudah menguasai banyak media, menurut Bruce Lipton ya, menguasai media, dan media itu sekarang punya satu tujuan, yaitu bikin Anda makin stres. Ya, karena apa? Karena dalam media prinsipnya adalah bad news itu selalu menjual. Saya ulang lagi. Ya, dalam sistem dunia media itu sistemnya adalah bad news selalu menjual. Ya, sama juga sekarang Anda punya media sosial yang dicari sebenarnya adalah bad news. Kalau beritanya datar-datar aja Anda mungkin males baca, tapi kalau bad news, ya contoh kemarin seperti ada demo di Amerika, Gedung Putih dimasukin massa, semua orang langsung tertarik, wah ini bagus nih. Ya, ada juga artis yang terlibat video porno, misalkan video porno tersebar, wah semua berbincang, bad news kan. Bad news. Sehingga bad news itu membuat Anda jadi semakin semakin emosional, ya mungkin ada jengkel atau Anda mungkin ketakutan, ya mungkin stres, itu mengakibatkan Anda lebih banyak bermain di zona stres. Ya, dan sekarang media sosial Anda dibuat semakin ketergantungan lagi dengan handphone. Dari pagi yang dilihat handphone, yang mau tidur lihat handphone, semua lihat handphone, satu hari lihat handphone berapa kali, dan handphone adalah penyaluran dari media. Ya, dan itu membuat kita menjadi makin stres. Kenapa? Karena waktu untuk menjadi rileks sudah nggak ada. Dan kalau waktu menjadi rileks sudah nggak ada, maka sistem imun kita menjadi semakin down. Ya, karena itulah sejak tahun 2001 kemarin banyak orang lihat TV, banyak orang makin lihat media sosial, industri obat makin laku. Ya, panen raya, cuan besar. Ya, karena sekarang kita jadi ketergantungan obat. Kita sudah tidak lagi tahu atau kita tidak lagi percaya bahwa tubuh kita punya sistem imun yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kita lebih fokus pada mencari obat, mencari suatu hal yang di luar sana. Oke, padahal sebenarnya sesimpel mungkin, ya simpelnya ada seperti ini. Bagaimana cara menyiasatin virus dan bakteri itu adalah dengan cara Anda dengan sesering mungkin atau mengurangi kondisi berada dalam kondisi stres. Nah, karena itu solusi dari semua ini dalam video itu dikatakan bahwa solusinya apakah kita harus membuat hidup nggak stres? Salah, nggak cukup ya. Ini nomor 1 aja sudah bagus. Ya, solusinya ada kalau gitu Pak, hidup kita dibuat aja stresnya jadi 0. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Menurut Bruce Lipton kita harus nambah lagi satu, yaitu kita harus fokus pada happy and love. Ini adalah antidotnya dari semuanya. Kenapa? Karena kalau Anda sudah happy dan love, maka otomatis Anda satu tingkat di atas stres. Ya, harus masuk fokusnya sekarang ada happy and love. Ya, kurangi membenci orang, kurangi merasa diri paling benar, kurangi menghakimi orang. Ya, misalkan seperti itu ya. Ya, perbanyak teman, kurangi musuh. Ya, perbanyak love, bantulah orang-orang yang lagi kekurangan. Maka otomatis diri Anda akan menjadi more happy and more love. Dan itulah jati diri manusia pada sebenarnya, sehingga secara otomatis ketika semakin kita happy, semakin love, semakin jarang kita bermain-main di zona stres, ya kita lebih banyak bermain di zona relax, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi sistem imun kita akan meningkat secara otomatis. Kenapa? Karena supaya bisa menjadi happy and love, Anda harus sering-sering bermain di zona relax. Karena inilah gunanya Anda melakukan meditasi. Ya, jadi kalau sekarang Anda mengatakan kenapa mesti meditasi? Apakah meditasi bisa berpengaruh terhadap kesehatan? Jawabannya adalah yes, iya. Karena Anda berada dalam kondisi relax, maka sistem imun Anda pun juga akan semakin baik. Bisa dipahami? Ya, dan meditasi paling gampang adalah kadang-kadang kita juga bingung, Pak, meditasi itu seperti apa sih? Meditasi apa yang benar? Bagaimana apa indikator meditasi benar apa enggak? Indikator yang paling gampang adalah before dan after. Ya. Jadi kalau sekarang Anda before meditasi dengan after meditasi sama aja, ya jadi kan kalau misalkan emosional Anda 10, setelah after meditasi tetap 10, berarti meditasi Anda mungkin ada yang harus diperbaiki. Salah nggak apa-apa, tapi Anda mungkin harus belajar lagi beberapa teknik meditasi. Ya, intinya adalah rajin mencoba dan Anda lakukan meditasi. Jadikan meditasi sebagai satu kegiatan yang menyenangkan,
bukan meditasi sebagai satu paksaan atau sebagai suatu kegiatan yang menyiksa tubuh misalkan, atau menyiksa pikiran, memusuhi pikiran. Enggak begitu. Ya, bisa dipahami ya? Saya rasa udah cukup panjang ini penjelasannya. Jadi ini adalah ajaran dari Bruce Lipton yang secara garis besar yang saya pahami dari video itu. Dan kebetulan saya pernah belajar dari Bruce Lipton. Sekali lagi, mungkin ajaran saya ini juga bisa salah ya. Koreksi, saya siap menerima koreksi open kalau memang ini ada kesalahan. Tetapi lebih jelasnya Anda lebih baik baca bukunya Bruce Lipton atau lihat videonya. Atau kalau sempat bisa Anda datang ke seminarnya. Mari kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Kita belajar, salah, benar, nggak masalah. Yang penting kita sama-sama bisa bertumbuh. Saling memberikan satu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Oke? Thank you teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.